Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Tahir dengan NIM 220901502117. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas 3 akuntansi manajemen. Baik, langsung saja. Di sini ada informasi mengenai latihan 1337 dan 1338. Blessingham Company saat ini sedang memproduksi suku cadang Q108 sebanyak 35.000 unit setiap tahunnya. Suku cadang digunakan dalam produksi beberapa produk yang digunakan oleh Blessingham. Bahan baku langsungnya itu sebanyak $6, tenaga kerja langsung $2, overhead variabel $1,50, overhead tetap $3,50. Baik, langsung saja kita menghitungkan biaya per unit pada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Baik, kalau mau cara mendapatkan total biayanya yaitu dengan cara mengalihkan biaya per unitnya dengan total yang ingin diproduksi pada Blessingham Company. Caranya yaitu biaya per unit dikali $35.000. Begitupun dengan tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetapnya. Lalu kita totalkan total biayanya dengan cara sum. Ah, ya totalnya sebanyak $455.000. Lalu kita pindah ke soal 1337, membuat atau membeli merujuk pada informasi yang dibahas mengenai Blessingham Company dari overhead tetap yang dibebankan ke quiz 108 nilai sebesar 77.000 adalah overhead tetap tetap langsung. Overhead tetap sisanya adalah overhead tetap yang umum. Pemasok dari luar perusahaan tetap telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blessingham seharga $11. Tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Quiz 108. Baik, langsung saja bahan baku langsungnya yang tadi kita sudah totalkan, kita ambil dari sini bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, eh, overhead variabel, overhead tetapnya kita ambil dari soal. Karena disebutkan pada soal nilai sebesar $77.000 adalah overhead tetap langsung. Jadi overhead tetapnya yaitu $77.000. Harga belinya itu $11. Dikalikan dengan total total produksinya sebanyak $35.000 yaitu $385.000. Oh, salah maksudnya di kolom ini, di kolom membelinya $11 dikalikan 35.000 unit yang ingin diproduksi. Untuk mendapatkan biaya diferensiasinya, kita mengurangkan antara total biaya membuat dan total biaya membeli. Kita totalkan untuk total biaya membuat sebanyak $409,500, untuk membelinya itu sebanyak $385.000. Biaya diferensiasinya karena kita mendapatkan biaya diferensiasinya yaitu positif, maka kita
maka kita sebaiknya membeli. Karena jika membeli, ini kita akan mendapatkan untung sebanyak 24.500 dolar. Untuk soal pertama, hubungan konseptual haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang? Berdasarkan hasil perhitungan di atas yang telah kita hitung tadi, membeli suku cadang memiliki biaya yang lebih rendah sehingga lebih baik Blessingham membeli suku cadang karena kita akan mendapatkan untung sebanyak 24.500 dolar. Yang kedua, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Harga tertinggi yang akan dibayarkan Blessingham Company kepada pemasok dari luar perusahaan sebanyak 409.500 dolar, sebanyak biaya pengeluaran untuk membuat suku cadang. Eh, dari sini, dari total biaya membuat ya. Yang ketiga yaitu jika Blessingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blessingham? Blessingham Company akan memperoleh kenaikan laba sebesar 24.500 jika membeli suku cadang. Lalu yang kedua yaitu soal 1338. Membuat atau membeli merujuk pada informasi yang dibahas mengenai Blessingham Company, seluruh overhead tetap adalah overhead tetap umum. Pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blessingham seharga $11. Tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Q108. Eh, ini total biayanya kita ambil dari yang tadi kita hitungkan. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, $70.000, overhead variabel 52.500 dolar, harga belinya itu 11 11 dolar, 11 dolar dikalikan dengan ini 35.000 dolar. Caranya seperti yang di atas tadi, dikurangkan. Total membuatnya itu 332.500 dolar. Kita membelinya, total biaya diferensiasinya 52.500 dolar minus. Eh, Pertanyaannya, haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang? Berdasarkan perhitungan di atas, Blessingham Company sebaiknya membuat eh, s- karena biaya yang lebih rendah dibandingkan membeli suku cadang. Karena di sini membuat itu sebanyak 332.500 dolar, sedangkan jika membeli sebanyak 385.000 dolar. Dan yang kedua, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham Company kepada pemasok dari luar perusahaan sebesar 385.000 dolar, sebanyak biaya pengeluaran untuk membeli suku cadang. Yang ketiga, jika Blessingham Company memiliki suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blessingham? Blessingham Company akan memperoleh kenaikan laba sebesar 52.500 dolar jika membeli suku cadang. Baik, selanjutnya soal 1339, Riane Company memproduksi lampu dengan biaya per unit sebanyak bahan baku langsung $2, tenaga kerja langsung $1, overhead variable $3, overhead tetap $2, kapasitas produksi sebesar 300.000 unit per tahun.
Perusahaan hanya berharap untuk memproduksi 100.000 lampu di tahun depan. Perusahaan juga memiliki biaya penjualan tetap yang dinilai keseluruhannya sebesar $500.000 per tahun dan biaya penjualan variabel sebesar $1 per unit yang dijual. Jadi langsung saja kita totalkan biaya membuat dan membeli pada perusahaan Riane Company. Cara mendapatkan total biaya pendapatannya yaitu mengalihkan total harga per unit dan eh, biaya dan eh, barang dan lampu yang ingin diproduksi sebanyak $100.000. 7. Bahan baku langsungnya $2 dikalikan dengan $100.000, 100.000 lampu. Di sini diminuskan karena biaya-biayanya berasal dari karena pendapatannya lebih besar daripada biaya-biaya yang lainnya. Misalkan, kenapa kita tidak mengisi membelinya? Karena di sini tidak ada diketahui untuk pembelian. Biaya diferensiasinya seperti yang di atas tadi, biaya membuat dikurangkan dengan biaya membeli. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Riane Company akan mendapatkan keuntungan sebesar $100.000 jika pesanan diterima. Pertanyaannya, berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, perusahaan harus menerima pesanan tersebut karena akan memperoleh keuntungan sebanyak $100.000. Yang kedua, apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin mengaruhi keputusan? Asumsikan bahwa tidak ada lagi pesanan yang diharapkan di luar bisnis reguler dan pesanan khusus. Berdasarkan faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi keputusan yaitu adanya peningkatan laba perusahaan. Sekian pemaparan dari saya, tugas 3 akuntansi manajemen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.